Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Muzaidah dengan NIM 2420005 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis fungsi dan grafik fungsi untuk memenuhi tugas UTS media pembelajaran matematika. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Apa saja jenis-jenis fungsi itu? Jenis-jenis fungsi ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi modulus, fungsi tangga, fungsi genap, dan terakhir fungsi ganjil. Kita bahas mulai dari fungsi konstan. Suatu fungsi f memetakan A ke B disebut fungsi konstan apabila setiap anggota A dipasangkan dengan satu anggota B yang sama. Hal ini berarti f memetakan A ke B adalah fungsi konstan apabila daerah hasil atau sering kita sebut sebagai range dari f hanya satu elemen. Formula fungsi konstan ditentukan oleh f(x) sama dengan k dengan x elemen bilangan real dan k merupakan sebuah konstanta atau nilai tetapan. Kita masuk pada contoh. Kita punya contoh misalkan fungsi f(x) sama dengan 2, di mana x elemen bilangan real. Kita bisa menuliskan f(x) sama dengan 2 ini dengan y sama dengan 2. Sehingga grafiknya akan sejajar dengan sumbu x, karena berapapun nilai x yang akan kita ambil, maka akan pasti dipasangkan pada nilai y sama dengan 2, sehingga grafiknya ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi konstan. Kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu fungsi identitas. Fungsi f memetakan A ke A dengan A sembarang himpunan tidak kosong yang ditentukan oleh formula f(x) sama dengan x, yaitu setiap anggota A dipetakan kepada dirinya sendiri, disebut fungsi identitas. Fungsi identitas dinotasikan sebagai I atau IA. Kita lanjut pada contoh. Kita punya jika fungsi f(x) sama dengan x, di mana x elemen bilangan real adalah fungsi identitas. Sketsakan grafik fungsinya. Kita misalkan, kita mengambil nilai x-nya itu sama dengan negatif 1. Maka f negatif 1 sama dengan negatif 1. Ketika kita mengambil x-nya sama dengan 0, maka f0 adalah 0. Dan ketika kita mengambil x-nya ini sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1, dan seterusnya. Jadi berapapun nilai x yang diambil akan dipasangkan kepada dirinya sendiri, sehingga grafik ini menunjukkan bahwa fungsi f(x) sama dengan x adalah fungsi identitas. Selanjutnya fungsi linier. Suatu fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real yang didefinisikan dengan f(x) sama dengan ax plus b, dengan a dan b konstanta dan a tidak sama dengan 0. Ini disebut fungsi linier. Grafik fungsi linier berupa garis lurus yang tak sejajar dengan sumbu x maupun juga sumbu y. Grafik fungsi linier memotong sumbu x di titik negatif b per a, 0 dan memotong sumbu y di titik 0, b. Kita masuk pada contoh. Kita punya suatu fungsi linier ditentukan oleh f(x) sama dengan 2x plus 1, di mana x elemen bilangan real. Kita diminta untuk menyatakan dalam bentuk grafik fungsinya. Terlebih dahulu kita membuat tabel seperti ini. Kita memasukkan atau memisalkan nilai x dan y-nya untuk mencari titik pada grafik fungsinya, titik potong. Oke, ketika kita mengambil x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 1. Kita masukkan, kita substitusikan kepada fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1. Ketika kita x-nya 0, maka f(x) sama dengan 1 atau y-nya sama dengan 1.
Ketika kita mengambil X-nya itu sama dengan negatif 1/2, maka Y-nya ketemu 0. Sehingga grafik di samping ini menunjukkan bahwa fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1 itu adalah fungsi linier. Selanjutnya, fungsi kuadrat. Suatu fungsi G memetakan bilangan real ke real yang didefinisikan dengan formula Gx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a, b, dan c itu konstanta, di mana a tidak sama dengan 0. Untuk semua nilai x dalam daerah asalnya disebut fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C disebut parabola. Kita masuk pada contohnya. Contoh, lukislah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x plus 5. Yang pertama, kita bisa menuliskan untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x tambah 5 ini dengan Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X plus 5. Sehingga diketahui bahwa A sama dengan 1 dan B sama dengan 6 dan C-nya sama dengan 5. Yang pertama, kurva memotong sumbu X jika Y sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X plus 5, maka pembuat nolnya itu adalah X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Sehingga kita menemukan menggunakan faktorisasi bahwa X ditambah 5 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Maka untuk X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan negatif 1. Maka titik potong kurva dengan sumbu X adalah A negatif 5,0 dan B negatif 1,0. Yang kedua, kurva memotong sumbu Y. Jika X-nya itu sama dengan 0, maka kita peroleh Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X plus 5. Karena tadi X-nya 0, maka ketemu Y sama dengan 5. Maka titik potong kurva dengan sumbu Y adalah di titik C, yakni 0,5. Maka bentuk yang selanjutnya kita cari persamaan sumbu simetrinya. Kita simbolkan sebagai XS sama dengan negatif B plus 2A. Maka XS sama dengan negatif 6/2. Maka ketemu XS sama dengan negatif 3. Karena A sama dengan 1, berarti A-nya itu kan lebih dari 0. Maka nilai ekstrim minimum yakni YE itu ketemu negatif 4. Dan titik balik minimumnya itu ada di titik negatif 3, negatif 4. Sehingga bentuk grafiknya akan melengkung seperti ini atau membentuk parabola. Dan grafik ini menunjukkan bahwa fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 6X ditambah 5 merupakan fungsi kuadrat. Yang selanjutnya, fungsi modulus. Modulus atau nilai mutlak suatu bilangan real ini dinyatakan dengan nilai mutlak X, yaitu nilai mutlak X jika X lebih dari 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Suatu fungsi f yang didefinisikan dengan fx sama dengan nilai mutlak x yang memasangkan setiap bilangan real dengan nilai mutlaknya disebut fungsi modulus. Kita masuk pada contoh. Kita diminta untuk melukis grafik fungsi modulus dengan fungsi fx sama dengan nilai mutlak x plus 1, di mana x elemen bilangan real. Kita membuat tabel. Kita ambil nilai x untuk menentukan nilai y-nya. Kita ambil misalnya X-nya negatif 3, maka Y-nya adalah nilai mutlak negatif 2, karena mutlak itu kan selalu bernilai positif ya, sehingga Y-nya sama dengan 2. Ketika kita mengambil X-nya negatif 2,
maka Y-nya sama dengan nilai mutlak negatif 1. Karena nilai mutlak selalu bernilai positif, maka Y-nya sama dengan 1, dan seterusnya. Sehingga kita dapat membuat grafik seperti gambar di samping ini. Gambar di samping menunjukkan bahwa fungsi f(x) sama dengan nilai mutlak x plus 1 merupakan fungsi modulus. Yang selanjutnya, yakni fungsi tangga. Nilai bulat terbesar dari x dinotasikan dengan nilai bulat terbesar x yang ditentukan oleh formula nilai bulat terbesar x sama dengan n jika dan hanya jika n kurang dari atau sama dengan x kurang dari n plus 1, di mana n elemen bilangan bulat atau Zahlen. Fungsi nilai bulat terbesar dinotasikan dengan y sama dengan fx sama dengan nilai bulat terbesar x untuk semua nilai x dalam domain. Nilai bulat terbesar dari x dapat dicontohkan sebagai berikut. Misalnya nilai bulat terbesar dari 1 sama dengan 1. Nilai bulat terbesar dari 1,2 adalah 1. Nilai bulat terbesar dari 0,5, 0, dan seterusnya. Misalnya, fungsi nilai bulat terbesar dari x yaitu f sama dengan x, y, sedemikian hingga y sama dengan nilai bulat terbesar x, di mana x elemen bilangan real disajikan pada gambar berikut. Yang pertama tadi intervalnya, tadi sudah diberikan bahwa n kurang dari atau sama dengan x kurang dari n. Sehingga di sini intervalnya jika negatif 4 kurang dari atau sama dengan x kurang dari negatif 3, maka nilai bulat terbesar dari x sama dengan 4. Ketika interval negatif 3 kurang dari atau sama dengan x kurang dari negatif 2, maka nilai bulat terbesar x sama dengan negatif 3, dan seterusnya. Sehingga grafik ini menunjukkan bahwa fungsi f sama dengan x, y, sedemikian hingga y sama dengan nilai bulat terbesar x, di mana x elemen bilangan real ini merupakan dari fungsi tangga. Bentuknya juga sudah menunjukkan bahwa ini fungsi tangga. Selanjutnya, fungsi genap. Suatu fungsi y sama dengan fx disebut fungsi genap apabila grafiknya simetris terhadap sumbu y, yaitu f negatif x sama dengan fx untuk semua bilangan real x elemen domain f. Kita masuk pada contoh. Tunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat, di mana x elemen bilangan real merupakan fungsi genap, dan lukislah grafiknya. Oke, yang pertama kita mempunyai fungsi fx sama dengan x kuadrat, di mana x elemen bilangan real. F negatif x sama dengan negatif x kuadrat sama dengan x kuadrat. Ini benar kan ya? Karena berapapun nilai negatif jika dikuadratkan maka akan bernilai positif. Sehingga fx sama dengan x kuadrat ini juga membuktikan terbukti bahwa f negatif x sama dengan fx. Jadi, fx sama dengan x kuadrat merupakan fungsi genap. Dan sketsa dari grafiknya adalah sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Fungsi ganjil. Suatu fungsi y sama dengan fx disebut fungsi ganjil apabila grafiknya simetris terhadap titik asal O 0,0. Keadaan ini terjadi apabila f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua bilangan real x elemen domain f. Oke, kalau untuk fungsi genap tadi f negatif x sama dengan fx. Tapi untuk fungsi ganjil itu f negatif x sama dengan negatif fx. Kita masuk pada contoh. Tunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 3, di mana x elemen bilangan real merupakan fungsi ganjil, dan sketsakan grafiknya. Kita punya fx sama dengan x pangkat 3, di mana x elemen bilangan real. F negatif x sama dengan negatif x pangkat 3 sama dengan
negatif X pangkat 3. Karena berapapun nilai negatif, ketika misalnya kita punya negatif 1, ketika kita pangkatkan 3, hasilnya juga akan negatif. Berbeda kalau dipangkatkan 2, maka hasilnya akan positif. Sehingga terbukti bahwa f(x) sama dengan x pangkat 3 ini merupakan fungsi ganjil karena f negatif x sama dengan negatif fx. Dan bagaimana grafiknya? Grafiknya adalah sebagai berikut. Oke, karena kita sudah berhasil membahas jenis-jenis fungsi dan juga grafik fungsi, saya tutup presentasi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.